Integrated farming atau pertanian terpadu yang dipelopori oleh Pak Heri Sunarto di Sukoharjo mempraktekkan inovasi dalam mengelola lahan pertanian secara efisien. Konsep ini mengintegrasikan berbagai elemen, termasuk ternak bebek, ayam, sapi, perikanan, dan tanaman stroberi, anggur untuk menciptakan sistem pertanian yang saling mendukung. Salah satu inovasi utama adalah pemanfaatan bebek sebagai pengendali hama dan pemupuk alami. Setelah sebulan, bebek akan membantu membersihkan lahan dari hama dan gulma, sekaligus memperbaiki kesuburan tanah. Selain itu, penggunaan sistem irigasi tetes memastikan efisiensi penggunaan air, sehingga lahan kritis dapat diubah menjadi produktif. Konsep pertanian terpadu ini tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Pak Heri berkomitmen untuk mendidik petani lain agar bisa menerapkan metode serupa, menjadikannya sebagai inspirasi bagi pertanian di Indonesia. Dengan menggabungkan berbagai aspek pertanian dalam satu sistem yang harmonis, ini menunjukkan potensi besar dalam mengatasi tantangan pertanian modern dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Bebeknya suruh kerja gimana nih, Pak? Jadi dia nanti akan setelah 1 bulan tanam, bebek ini akan berkeliaran di lahan pertanian, memakan keong, memakan rumput yang baru tumbuh, kemudian hama-hama yang berkeliaran seperti kaper, ulat, dan sebagainya yang ada di situ, sehingga praktis lahan pertanian kita sudah punya pasukan pengaman luar tanaman. biasa, ya. Heri Sunarto, pelopor inovasi integrated farming di Desa Jagan, Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Dengan mengedepankan konsep pertanian zero waste, mengubah lahan kritis menjadi super produktif. Konsep integrated farming yang diterapkan dengan mengintegrasikan ternak sapi, ternak ayam, ikan, sayuran, dan mina padi. Salah satu yang dikembangkan, memaksimalkan lahan kritis tada hujan menjadi lahan produktif dan lahan pertanian terpadu. Ya, ini area batas antara 4-5 meteran lah ini dari batas tetangga. Ya, bisa diceritakan ini, Pak, ini konsepnya luar biasa, ini area border, banyak sekali stroberi, ada jahe, konsepnya seperti apa ini? Baik. Ya, ini area border ini sebenarnya kan biasanya itu tidak termanfaatkan dengan baik. Apalagi kalau di sebelah kita ini tanaman tinggi. Dulunya ini tanaman tinggi, jati. Nah, akhirnya 4-5 meter ini praktis tidak bisa ditanami apa-apa. Karena kurangnya cahaya matahari, kurangnya asupan udara, dan bahkan ada daun-daun yang kalau jatuh itu mengganggu. Nah, gitu, cara inilah yang salah satunya untuk mencoba memanfaatkan lahan ini secara maksimal. Nanti di atas ini adalah tanaman anggur, sudah kita persiapkan para-paranya. Nanti kita tanam dari sisi bawah, nanti naik ke atas. Kemudian nanti kan masih ada cahaya matahari kurang lebih 70% masuk. Nah, ini nanti bawahnya ini adalah saya memilih tanaman yang sekali nanam panennya berkali-kali. Nah, saya pilih bukan sayuran, tapi ini adalah tanaman stroberi. Kemudian di bawahnya ini ada tanaman jahe. Kalau tanaman jahe ini kan tidak perlu matahari terlalu maksimal. Dan ini memanfaatkan efek dari air yang buangan dari menetes dari stroberi dengan irigasi tetes. Di sini pengairannya, tetesannya masuk ke area jahe. Kemudian dari area jahe, tetesannya akan masuk ke tempat kita nanam anggur, dan juga sebagian airnya masuk ke mina padi. Ini kita berada di atas lahan mina padi. Dan sekaligus ini berfungsi sebagai peneduh untuk area mina padi yang notabene kita jadikan pabrik pupuk organik cair yang memang membutuhkan anaerob. Harusnya di sini kita protek proses bioreaktor yang di mina padi ini dengan atap, tapi inilah atap kita. Dimanfaatkan begitu. Ya. Betul, dimanfaatkan. Nah, dengan konsep ini di satu sisi sebelah kita adalah di pinggir kolam ikan, kemudian ke mina padi, kemudian airnya dipakai untuk nyiramin tanaman yang ada di atasnya, kemudian nanti kembali sebagiannya ke atas, sebagiannya diserap oleh tanaman. Inilah konsep efisiensi yang kita
ambilkan. Iya. Kalau untuk tanaman stroberi ini sementara kita kembangkan dulu. Ini stroberi masih umur 2 bulan, jadi nanti 2 bulan lagi harusnya bisa dipanen. Tapi mungkin nanti kita pertimbangkan apakah kita kembangkan dulu atau kita buahkan. Itu pilihan di satu sisi. Iya. Area border berapa meter ini Pak? Kalau untuk yang satu blok ini itu lebar 5 meter. Kemudian panjangnya 153 meter. Ini satu sisi. Nanti ada 3 sisi. Nanti ada satu sisi yang seperti kami gambarkan dulu adalah kandang ayam di atasnya, kemudian hidroponik atau aquaponik di bawahnya, dan di bawahnya kolam inapadi dan kolam ikan. Iya. Jadi ini bagian dari cara yang berbeda untuk menampilkan pemanfaatan area border. Ada 2. Satu dengan tanaman bertingkat vertically, yang satu lagi dengan menampilkan peternakan kombinasi dengan perikanan. Iya, ini ada suara bebek di bawah, bisa diceritakan ini Pak Heri? Ya, jadi bebek ini kalau kita lihat, ini adalah bagian dari bagaimana kita menciptakan simbiosis mutualisme di lahan pertanian kita. Sehingga bebek ini fungsinya adalah dia membantu kita untuk menyelesaikan masalah hama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan bebek ini untuk pemupukan organik. Dia menyelesaikan pemupukannya secara otomatis. Bebeknya suruh kerja gimana nih Pak? Jadi dia nanti akan setelah 1 bulan tanam, bebek ini akan berkeliaran di lahan pertanian, memakan keong, memakan rumput yang baru tumbuh, kemudian hama-hama yang berkeliaran seperti kaper, ulat, dan sebagainya yang ada di situ, sehingga praktis lahan pertanian kita sudah punya pasukan pengaman tanaman. Cara berpikirnya begitu. Tapi nanti akan kita karantina kembali pada saat padi sudah mulai tumbuh bulir. Nah, setelah itu panen, lepaskan lagi untuk mengambil rontokan-rontokan padi. Kemudian juga pasti ada selama 1 bulan tidak dihuni, tumbuh berkembang macam-macam hewan. Nah, itu kita sebarkan lagi sebagai pasukan pembersih. Iya. Berapa jumlah bebek ini? Berapa ekor ini? Untuk lahan 2 hektar ini kita aplikasikan 270 bebek ya. Bebek. Ini belum lama ya bebeknya ini? Bebek ini baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Nah, udah bertelur belum itu? Sudah bertelur. Nah. Sementara ini baru di 30-40%. 30-40% ya. Sedang kita uji. Oke Pak Heri, untuk selanjutnya Pak, yang di bawah ini ada kolam. Ya. Di Bisa sini diceritakan? adalah seperti konsepnya. Ini kolam ini secara teknikal adalah fungsinya untuk perkuatan pondasi. Nah, kemudian kalau yang di atasnya, struktur di atasnya yang sekarang ini kita tanami tanaman, itu adalah perkuatan pagar. Nah, ini kita maksimalkan pemanfaatannya kalau yang di bawah ini untuk tampungan air secara fungsi, dan secara fungsi yang kedua untuk pemeliharaan ikan, dan fungsi yang ketiga sekaligus untuk suplai bahan pupuk organik cair dan tumbuhnya mikroba. Berapa kolam ini Pak di sini? Di sini kalau kolam yang seperti ini yang kotak. Ini namanya kolam permanen ya ini ya? Ya, kolam permanennya ini berapa kita nih? punya hampir 200 kolam. 200 kolam, 1 kolam isi berapa ikan Satu ini? kolam sekitar 500 ikan. 500 ikan. Nila ya, kalau lele bisa 2000 ekor. Nah, sementara kita ganti nila. Kemudian kalau di Mina Padi ini sepanjang lebar 1,2 meter, melebari sepanjang keliling lahan. Nah, kira-kira gitu. Kemudian untuk yang kolam bulat itu kita punya 50 kolam. Yang biovlog 50 ya, di sebelah betul. sana ya. Ya, betul. Nah, itu dari seluruh kolam yang ada ini kalau kita total mampu menampung air sekitar 700 meter kubik air. Nah, itu yang selama ini kita sampaikan formulasi mampu untuk mengcover pengairan lahan di saat musim kemarau untuk 2 hektar lahan. Iya. Kira-kira begitu. Iya, tanpa kekurangan air ya, meskipun di lahan kritis ya. Betul. Dan ini kan kita lakukan istilahnya secara periodik, entah seminggu sekali tergantung kebutuhan. Intinya pakai ilmunya orang geologi, tanah tidak boleh merekah. Iya. Harus dibikin selalu basah. Kira-kira gitu. Dan itu yang dibutuhkan oleh padi. Iya, oke Pak Heri, luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para petani di seluruh Indonesia. Yang pengen belajar ke tempatnya Pak Heri gimana ini? Silakan. Nanti mungkin dalam waktu
beberapa bulan ke depan kita akan buka classroom. Banyak permintaan yang kaitannya bagaimana memanfaatkan lahan, bagaimana mengintegrasikan, bagaimana mendesain disesuaikan dengan lahan yang ada. Dan nanti kalau technical detailnya nanti juga akan kita bantu bagaimana membuat pupuk kandang, bagaimana mendesain si media ikan bisa menjadi pupuk cair. Kira-kira begitu. Oke, Pak Heri, terima kasih.